Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Dwi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Hari ini bersama Ibu Dwi, kita akan mempelajari tentang sejarah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai tahun 1949. Apa yang terjadi ya di Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949? Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, sebelumnya Ibu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Idul Fitri ya, walaupun terlambat, tapi tidak ada kata yang terlambat untuk memohon maaf lahir dan batin. Nah, di dalam pembelajaran sejarah Indonesia, di mana di sana terdapat berbagai macam peristiwa ya, ternyata tidak serta-merta setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Indonesia memiliki kedaulatan, melainkan banyak proses yang terjadi, seperti agresi militer Belanda karena datangnya kembali Belanda ke Indonesia untuk merebut kedaulatan Indonesia atau kedaulatan Hindia Belanda. Kemudian sampai terjadilah konferensi meja bundar sehingga pada tahun 1949 Indonesia baru diakui kedaulatannya oleh Belanda. Pada saat itu hanya beberapa daerah saja ya yang diakui oleh Belanda, Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan lain-lain. Sementara di daerah bagian timur itu masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Nah, apa saja yang terjadi? Mari kita simak pembelajaran dari Ibu Dwi. Mohon izin Ibu share screen. Nah, adik-adik, tahukah kalian mengapa periode tahun 1945 sampai tahun 1949 disebut sebagai masa mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan? Nah, ternyata mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia itu lebih sulit loh dibandingkan dengan merebut kemerdekaan Indonesia, karena perang yang sesungguhnya itu terjadi tahun 1945 sampai tahun 1949, di mana terjadi perang gerilya, kemudian perang secara nyata ya, baik di Surabaya ya, sehingga di Surabaya terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda ya saat itu, kemudian yang dimotori oleh Sutomo, Are-Are Surabaya, kemudian peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian peristiwa di Semarang dan lain-lain, peristiwa Ambarawa dan lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa besar perjuangan pahlawan Indonesia. Nah, adik-adik, di sini kita perlu mengakui ya, yang perlu kita garis bawahi bahwa kemerdekaan Indonesia ini perlu mendapatkan pengakuan dunia internasional ya. Kenapa? Karena dengan adanya pengakuan di dunia internasional, maka tidak ada lagi bentuk penjajahan di Indonesia, terutama pengakuan dari sekutu sebagai pemenang perang. Nah, tahukah kalian bahwa pada saat itu banyak negara-negara yang mendukung ya kemerdekaan Indonesia, mendukung pengakuan dunia internasional. Salah satunya India, Palestina, dan lain-lain. Nah, usaha Belanda yang dibantu sekutu untuk menanamkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Nah, banyak cara ya yang dilakukan Belanda. Seperti ini awalnya dimotori oleh adanya tentara Inggris ya, tentara Inggris yang ingin
melucuti senjata Jepang ya, karena pada saat itu Jepang kalah di dalam Perang Dunia II atau Perang Asia Raya, sehingga sekutu ingin melucuti persenjataan Jepang yang ada di Indonesia. Selain itu, mereka juga selain itu ternyata tentara Inggris ini dimotori oleh tentara Nika. Nah, datangnya tentara Nika ya atau Belanda ini tentunya dicurigai oleh para pejuang Indonesia. Ya, karena mereka tadinya datangnya untuk melucuti senjata atau untuk mengamankan tawanan Jepang ya dari kalangan mereka, tetapi mengapa mereka diboncengi oleh Nika, sehingga menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia terhadap tentara Inggris. Nah, bagaimana bentuk-bentuk perjuangannya ya? Perjuangannya ini banyak ya, secara fisik maupun secara halus ya, secara diplomasi. Secara fisik ini perjuangan dalam bentuk perlawanan bersenjata ya, baik dalam menghadapi Jepang, Sekutu Inggris atau FNI maupun Nika Belanda. Nah, bayangkan ya teman-teman atau adik-adik, ternyata Indonesia ini banyak sekali ya diminati oleh negara-negara lain seperti Portugis yang pertama datang ke Indonesia, kemudian Spanyol ya, kemudian Inggris, kemudian Belanda dan lain-lain, bahkan sampai negara Jepang, sehingga menimbulkan persangkaan ya bahwa Indonesia ini merupakan negara yang begitu berlimpahnya alam semesta yang sangat indah, sehingga diminati oleh negara-negara lain. Kemudian perjuangan secara diplomasi ya, perjuangan secara diplomasi ini adalah perjuangan dalam bentuk penundingan dengan pihak Belanda sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan. Ya, jadi tidak hanya perjuangan secara fisik, tetapi juga perjuangan secara diplomasi atau perdamaian ya. Perjuangan secara fisik ini seperti perjuangan secara terang-terangan, perang nyata maupun secara gerilya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman ya, menerapkan perjuangan secara gerilya atau secara terang-terangan yang dimotori oleh Sutomo. Nah, beberapa contoh perjuangan fisik yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, serangan umum 1 Maret 1949, Medan Area, dan peristiwa Merah Putih. Nah, kalau kita runut ya, kita lihat ya bahwa peristiwa Bandung Lautan Api ini bukan semata-mata penjajah yang membakar kota Bandung, tidak, melainkan pejuang-pejuang Indonesia sendiri ya yang dimotori oleh Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sebelumnya adalah BKR ya, Badan Keamanan Rakyat. Mereka menginisiasikan bahwa kota Bandung harus dibumi hanguskan karena daripada Bandung dikuasai oleh penjajah, maka seharusnya Bandung dibumi hanguskan agar sumber daya yang ada di Bandung, kemudian segala dokumen-dokumen kenegaraan yang ada di Bandung tidak dikuasai oleh penjajah. Kemudian pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini pertama kali karena adanya tewasnya tokoh ya dari kalangan mereka, yaitu Malabi ya. Malabi ini tewas terbunuh oleh pejuang Indonesia sehingga mereka balas dendam. Nah, ketika itu mereka menghubungi gubernur atau gubernur di Jawa Timur atau ya pemimpin ya, tokoh pemimpin yang ada di Surabaya, bahwa jika mereka tidak
menyerahkan kota Surabaya ke tangan penjajah, maka keesokan harinya pada pukul 6 pagi Surabaya akan siap digempur. Nah, otomatis ancaman mereka pun tidak diindahkan oleh pemimpin Surabaya. Bahkan Sutomo ya selaku tokoh penggerak peristiwa Are-Are Surabaya pun berusaha ya menyemangati rakyat bahwa mereka tidak boleh takut kepada penjajah. Sehingga timbullah peristiwa di pertempuran Surabaya ya pada tanggal 10 November 1945 sehingga diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian terjadi pula perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi ini diserahkan kepada Sultan Syahrir ya, yaitu perundingan Jakarta, pertemuan Hoge-Value, perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, konferensi Inter-Indonesia, dan konferensi Meja Bundar. Nah, perlu diketahui pula ya bahwa adik-adik pada tahun 1945 sampai tahun 1949 itu pergantian kabinet ya, maksudnya terjadi pergolakan di sistem pemerintahan kita. Ya, karena yang tadinya secara parlementer ya, sehingga semua diserahkan kepada partai ya, sehingga menimbulkan perpecahan di sistem pemerintahan kita, sehingga Soekarno pun menginisiasikan atau mengembalikan kembali sistem kabinet presidensial atau yang tadinya secara ya parlementer, kemudian ke sistem kepemimpinan presiden. Nah, kemudian di saat itu pula ya terjadi pula perpindahan ibu kota ya yang ada di Jakarta, kemudian pindah ke Yogyakarta ya. Karena pada saat itu genting sekali ya kota Jakarta tersebut. Nah, latar belakang munculnya perjuangan mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949 adalah kedatangan tentara sekutu. Nah, adik-adik, bahwa sekali lagi ya, Ibu tekankan bahwa kedatangan tentara sekutu ini pada mulanya adalah untuk menyelamatkan tawanan Jepang ya, karena pada saat itu banyak sekali tentara Eropa ya, tentara sekutu yang ditawan oleh Jepang, sehingga mereka ingin menyelamatkan atau membebaskan tawanan Jepang. Kemudian mereka ingin melucuti senjata-senjata yang ada di tentara Jepang ya. Tetapi ternyata kedatangan mereka ya ternyata diboncengi oleh Nika, sehingga adanya upaya kembali Belanda berkuasa lagi di Indonesia ya. Kemudian tentunya ya dari kalangan rakyat Indonesia memiliki keinginan keras ya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Dan kita sangat bersyukur ya ternyata penjajahan Jepang ini meninggalkan jejak ya kepada Indonesia. Sebenarnya segala bentuk penjajahan yang ada di Indonesia ini meninggalkan jejak ya. Jadi ada kekurangan, di samping kekurangan juga ada kelebihan ya. Tentunya kita tidak mau ya terus-menerus dijajah. Contohnya ya dampak positif dari adanya penjajahan Belanda ya, yang tadinya kita tidak mengenal rempah-rempah, segala bentuk tanaman-tanaman Eropa ya, kita mengenal tanaman tersebut seperti tanaman pala, kopi, lada, dan lain-lain. Kemudian dari sebenarnya yang paling meninggalkan jejak itu adalah Jepang ya, karena di sana kita tidak hanya dijajah tetapi juga dilatih untuk militer ya, sehingga
muncullah yang dari tentara peta ya, pembela tanah air muncul menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, kemudian muncul lagi menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat ya, sampai Tentara Republik Indonesia, kemudian hingga sekarang yaitu TNI ya, Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini ya kita patut syukuri ya bahwa Indonesia dibekali latihan-latihan militer sehingga bisa berani ya, lebih berani melawan atau memiliki modal ya yang cukup untuk melawan penjajah ya, yang tadinya masih bersifat kedaerahan ya, kita bisa bersifat lebih nasional. Nah, di sini orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang saat dibebaskan oleh Sekutu. Seperti ini ya. Jadi mereka tadinya niatnya ini untuk mengembalikan atau membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Ya. Nah, reaksi rakyat terhadap kedatangan Sekutu. Nah, karena Indonesia ini terkenal ya dengan keramah tamahannya ya, sehingga kedatangan Sekutu ini awalnya disambut baik saja ya, bahkan TKR ikut membantu proses pemulangan tawanan perang baik dari pihak Jepang maupun Belanda. Namun setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu membawa pula pasukan Nika, maka ketegangan antara pasukan kita dengan Sekutu atau Nika tidak dapat dihindari. Nah, di sini aksi coret-coret anti Sekutu. Soekarno, Hatta, Yes, Van Mook, No. Nah, pada saat itu dipimpin ya, pimpinan mereka adalah Van Mook. Nah, Indonesia never again the lifeblood of any nation ya. Nah, di sini banyak ya slogan-slogan ya atau propaganda yang menggerakkan ya semangat juang mereka. Berikut adalah beberapa contoh perlawanan rakyat terhadap Sekutu dan Nika. Nah, di sini peristiwa Bandung Lautan Api ya, kita yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa adanya pembumi hanguskan Bandung ya untuk dikosongkan terlebih dahulu ya, sehingga Bandung pun tidak bisa dimanfaatkan oleh penjajah. Awalnya tanggal 12 Oktober 1945, Sekutu meminta izin pada pemerintah untuk memasuki Bandung dengan tujuan untuk mengurus para tawanan Jepang. Lalu pada tanggal 23 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar mengosongkan Bandung Utara dari pemuda bersenjata. Ya, tadinya memang ultimatumnya adalah untuk mengosongkan dari pemuda bersenjata. Tetapi ultimatum itu tidak dihiraukan oleh pemuda Bandung. Terjadi pertempuran besar yang dimulai tanggal 1 Desember 1945. Tentara Sekutu terdesak dan meminta bantuan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk menghentikan pertempuran dengan alasan upaya mereka untuk melucuti tentara Jepang. Jadi siasat mereka sangat lihai sekali ya. Ternyata tentara Sekutu meminta bantuan kepada pemerintah Jakarta untuk menghentikan pertempuran. Pemerintah Republik Indonesia menyetujui permintaan Sekutu dan meminta agar pasukan kita mengosongkan kota Bandung. Lalu pada tanggal 24 Maret 1946, para pejuang Bandung meninggalkan kota, tetapi sebelum itu mereka membumi hanguskan kota Bandung beserta semua barang bangunan gedung yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. Dan dari sejak tanggal 24 Maret, kita mengenal Hari Bandung Lautan Api. Dengan tokoh utama perjuangan ini adalah Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, karena mereka dengan berani mengorbankan nyawa demi membela bangsa dan negara. Di sini bangunan yang dibumi hanguskan rakyat Bandung. Nah, di sini pasukan dari Divisi Siliwangi, senjata seadanya tetapi semangat berkobar untuk kemerdekaan. Ini adalah pasukan Nika, kita lihat bentuk senjatanya sangat canggih dari Belanda ya. Tapi kita memiliki semangat juang. Nah, bahkan dengan bambu ya. Nah, kemudian terjadi pula di berbagai daerah lain ya, seperti di Medan, pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 9 Oktober. Tentara Inggris mendarat di Medan dipimpin oleh
T.A.D. Kelly. Awalnya untuk membebaskan tawanan Belanda yang ditahan oleh Jepang. Ya, banyak eks-tahanan yang kemudian dipersenjatai kembali oleh sekutu atau Nika. Ya, tanggal 13 Oktober 1945 terjadi insiden dalam sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Tentara Belanda menginjak-injak bendera merah putih yang membuat para pemuda Indonesia menjadi sangat marah. Hotel tersebut dikepung oleh para pemuda dan terjadilah pertempuran yang sengit. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya pada sekutu, namun tidak pernah dihiraukan oleh rakyat. Pada tanggal 1 Desember, Inggris memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan area, artinya Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka di Medan dan sekitarnya. Sekutu pada tanggal 10 Desember 1945 melakukan serangan besar-besaran terhadap kota Medan hingga jatuh ke tangan sekutu atau Nika. Nah, di sini pasukan sekutu kerepotan menghadapi serangan rakyat. Walaupun persenjataan mereka sangat modern ya, kita lihat di sini ada tank ya yang sangat besar ya, tetapi tidak menggentarkan rakyat. Di sini sekutu di Surabaya tadi sudah Ibu kisahkan ya, adanya ultimatum dari mereka untuk untuk menyerahkan Surabaya ya, ternyata tidak dihiraukan. Bahkan awalnya juga terjadi karena yang berpuncak pada berkibarnya Belanda di Hotel Yamato ya, yang menjadi markas pasukan Nika, sehingga menimbulkan kemarahan dan disobeklah bendera Belanda tersebut yang tadinya merah putih hijau ya, kemudian hijaunya disobek. Di sini adalah gambar di mana seorang pemuda kita dengan berani merobek bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Nah, di sini pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ya, tadi sudah Ibu kisahkan ya. Intinya pada tanggal 10 November 1945 mengapa disebut sebagai Hari Pahlawan ya? Karena di sini terjadi peperangan yang sangat besar ya, karena tentara sekutu ini mengarahkan lebih dari 10.000 orang pasukan. Ya, para pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo berjuang habis-habisan dengan semangat, maju terus pantang mundur, lebih baik mati daripada dijajah. Karena banyaknya korban ya yang gugur pada pertempuran ini, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, ini Bung Tomo, tokoh pendiri Barisan Rakyat Indonesia yang menggelorakan semangat perjuangan untuk menentang ultimatum sekutu di Surabaya. Rakyat yang tertawan sekutu. Kemudian terjadi pula peristiwa Ambarawa ya. Peristiwa Ambarawa ini terjadi karena pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah Brigadir Jenderal Bethel mendarat di Semarang. Kedatangannya mengurus tawanan dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Awalnya kedatangannya diterima dengan tangan terbuka dari rakyat Indonesia, namun mereka kemudian membebaskan secara sepihak para tawanan Belanda. Akibatnya terjadilah pertempuran antara TKR dengan Nika ya. Nah, di sini pada tanggal 26 November ya, pimpinan pasukan TKR yang berasal dari Purwokerto yaitu Kolonel Isdiman gugur. Oleh karena itu, pasukan dipimpin oleh Panglima Divisi di Purwokerto Kolonel Sudirman yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Sehingga pada tanggal 15 Desember disebut sebagai Hari Infanteri ya, dan di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Monumen Ambarawa. Ya, mereka menyebutnya sebagai aksi apa ya? Aksi nah, tapi kalau kita menyebutnya sebagai agresi militer ya. Nah, beberapa pejuang yang gugur
ya, demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Masya Allah ya, mereka semoga menjadi syahid ya jika. Nah, di sini peristiwa Merah Putih di Manado ya. Di sini pada bulan Desember 1945, pasukan sekutu menyerahkan kedudukan kota Manado kepada Nika. Setelah itu pasukan Nika segera melakukan penangkapan kepada para tokoh Republik Indonesia. Para tokoh RI yang sebagian merupakan bekas dari anggota KNIL yang masih mendukung RI mendirikan sebuah pasukan bernama Pasukan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 1945, PPI menyerbu Nika di markasnya di Tangsi Putih, Teling. Para pejuang merobek warna biru pada bendera Belanda dan para pejuang berhasil menguasai markas Nika di Tomohon dan Tondano. Segera dibentuk pemerintahan sipil di Manado, tapi yang terpilih sebagai residen. Nah, kemudian adik-adik tadi selain secara fisik tetap ada pula secara diplomasi ya. Seperti tanggal 1 Oktober 1946 ya, Legend Sir Philip Christian pimpinan AFNE sekutu yang kewalahan menghadapi pasukan rakyat Indonesia sehingga ia akhirnya harus mengakui secara de facto Republik Indonesia dan memprakarsai agar diadakan perundingan damai antara Indonesia, Inggris sebagai penengah, dan Belanda. Nah, di sini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir ya. Nah, kenapa Perdana Menteri? Karena waktu itu sistem pemerintahan Indonesia masih parlementer ya. Sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Dr. H.J. van Mook, penengah dan pemimpin perundingan dari pihak Inggris yaitu Sir Archibald Clark ya. Nah, kemudian perundingan Linggarjati ya merupakan tindak lanjut dari perundingan tanggal 7 Oktober. Dalam perundingan Linggarjati, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, kemudian Belanda dipimpin oleh Schermerhorn dan Dr. Van Mook ya. Penengah dan pemimpin dari Inggris adalah Lord Killorn. Hasil perundingan diumumkan pada tanggal 15 November 1946 dan telah tersusun sebagai naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal antara lain. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan seperti Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi hanya 3 pulau itu saja ya. Kemudian untuk keperluan itu Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia dan Belanda membentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia itu merupakan negara bagian dari Belanda sebenarnya. Negara Indonesia Serikat dan Belanda akan bersatu menjadi Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. Jadi intinya masih sama ya, kita seperti masih dikuasai oleh Belanda ya. Naskah perundingan Linggarjati disahkan tanggal 25 Maret 1947. Tentunya ini menimbulkan pergolakan juga ya, perjanjian Linggarjati ini. Nah, terjadi pro kontra ya. Sultan Syahrir dianggap gagal ya karena wilayah Republik Indonesia menjadi lebih kecil atau sempit. Karena kabinetnya dibubarkan dan diganti oleh kabinet Amir Syarifuddin. Nah, karena adanya isi dari perjanjian Linggarjati tersebut, ya karena adanya Republik Indonesia Serikat yang akan terbentuk, menandakan bahwa Republik Indonesia ini dianggap tidak ada. Ya karena negara Republik Indonesia ini menjadi negara bagian dari Uni Eropa, ya Belanda Uni Eropa. Belanda ingin membentuk gendarmeri, pasukan keamanan bersama yang juga akan masuk wilayah Republik Indonesia. Urusan luar negeri Republik Indonesia diatur oleh Belanda. Nah, ini menimbulkan pro dan kontra ya. Tentunya Republik Indonesia menolak rencana Belanda tersebut ya. Sebagai akibatnya Belanda melakukan tindakan militer kepada Indonesia yang dikenal dengan sebutan aksi polisionalisasi ya, polisi atau polisionalisasi atau menyebutnya kalau kita menyebutnya sebagai agresi militer.
Wilayah Republik Indonesia seperti di Jawa Barat, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Madura jatuh ke tangan Belanda. Reaksi dan simpati masyarakat dunia akibat agresi Belanda. Nah, ini dipelopori oleh India dan Australia. Mereka mendesak PBB agar memerintahkan terjadinya gencatan senjata pada tanggal 1 Agustus 1947. PBB akhirnya membentuk KTN ya, yang akan menengahi persoalan Republik Indonesia Belanda dalam perundingan lanjutan. Perjanjian Renville ya, perjanjian Renville ini di kapal perang Amerika Serikat yang sebagai yaitu namanya Renville ya, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk. Perundingan ini dimulai tanggal 8 Desember dan ditengahi oleh Komisi 3 Negara KTN ya, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Ini kemudian delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, ya. Kemudian delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, Kolonel KNIL R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Belanda bersikukuh dengan sikap mereka, yaitu tidak bersedia mundur ke batas demarkasi sebelum agresi militer dan tetap mempertahankan batas demarkasi baru yang dinamakan Garis Van Mook. Sebagai hasil agresi militer mereka, Garis Van Mook itu untuk Belanda merupakan garis impian, karena dengan demikian Belanda memperoleh penambahan wilayah yang sangat besar, baik di Sumatera maupun di Jawa, terutama daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Belanda seperti minyak dan hasil pertambangan lain. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya penjajahan yang ada di Indonesia. Hasil perjanjian Renville ya, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, antara lain Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Kemudian Republik Indonesia bagian dari RIS. Sebelum RIS dibentuk, Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan federal. Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah kantong, daerah yang direbut Belanda melalui agresinya. Wilayah Republik Indonesia setelah agresi 1 dan hasil dari perundingan Renville. Nah, ini yang warna merah ini adalah Republik Indonesia, sangat sempit sekali ya. Sementara yang warna biru ini adalah negara bagian dari Belanda dan negara kemudian ungu, negara militer, daerah kemiliteran Belanda juga ini ya sebenarnya. Nah, jadi yang merah ini saja nih, daerah Sumatera, Jawa Barat, sama Madura ya. Jadi sangat sempit sekali ya. Negara Jawa Timur, negara Madura, negara di sini sangat sempit lagi ya. Sementara yang warna biru ini masih dalam wilayah kemiliteran ya. Jadi belum sepenuhnya ya dimiliki oleh Indonesia. Agresi militer Belanda II ya. Di sini karena adanya perhasil perjanjian Renville ini, tentara Republik Indonesia harus mengosongkan daerah gerilya dan pindah ke garis belakang ya, garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya ya. Sehingga menyebabkan nih pada tanggal 19 Desember 1948 wilayah Republik Indonesia Jawa Jogja digempur oleh pasukan pimpinan Jenderal Bill dan TNI tidak mampu melawan pasukan Bill. Akhirnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh. Soekarno dan Muhammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka. Inilah awal dari agresi kedua. Ketika pasukan Bill menyerang Yogyakarta, memang itu satu pelanggaran terhadap perjanjian Renville, tetapi pelanggaran dengan cara melakukan penyerangan ini tidak berarti perjanjian Renville itu sendiri menjadi batal, karena pihak Belanda sendiri tidak menyatakan bahwa perjanjian Renville batal, melainkan melakukan pelanggaran perjanjian Renville dengan cara melakukan serangan ke Yogyakarta. Nah, itulah ya liciknya tentara sekutu ya, mereka yang membuat perjanjian, mereka juga yang melanggar ya.
Perjanjian Eiffel tetap diakui dan sah, maka tidak ada perubahan batas teritori Republik Indonesia. Teritori Republik Indonesia tetap di Yogyakarta dan sekitarnya, atau di belakang garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya. Nah, di sini selain adanya pergolakan ya dengan tentara sekutu, ya terjadi pula pergolakan dengan rakyat Indonesia sendiri karena pada saat itu adanya pemberontakan PKI di Madiun ya. Karena sistem pemerintahan Indonesia ini masih belum begitu stabil ya. Banyak sekali ya. Baik, sampai di sini perjumpaan dari Ibu ya. Sampai akhirnya terjadilah konferensi meja bundar yang bisa kalian baca di modul ya. Baik, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.